Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, sudah lama saya nggak berbagi informasi tentang seputar KUR Bank BRI. Nah, di tahun 2025 ini banyak sekali kendala yang dialami oleh masyarakat sebagai pengaju KUR Bank BRI dan juga marketing sebagai petugas Bank BRI. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi kendala bahwa KUR Bank BRI ini menjadi sulit untuk bisa didapatkan oleh masyarakat umum? Simak terus penjelasan saya. Teman-teman, di tahun 2025 ini kuota KUR Bank BRI tahun 2025 ini masih cukup banyak ya. Bisa teman-teman jumpai di semua pihak penyalur KUR Bank BRI, baik itu kantor cabang pembantu ataupun unit di sekitar lokasi rumah teman-teman itu pasti sudah membuka kuota KUR Bank BRI-nya. Namun ada informasi yang beredar di masyarakat bahwa banyak yang dipersulit untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI-nya. Nah, menurut teman-teman nih, apa yang menjadi halangan atau rintangan pinjaman KUR Bank BRI teman-teman ini dipersulit atau tidak di ACC? Apakah dari pihak internal Bank BRI tersendiri ataupun dari pihak teman-teman nih yang tidak menyesuaikan syarat-syarat untuk pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, saya kupas tuntas akan saya bahas secara detail di video ini. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu tentang biasanya apa sih yang menjadi kendala teman-teman ini pengajuan pinjaman KUR-nya ditolak. Kendala yang pertama dari sisi teman-teman itu biasanya BI checkingnya jeblok, atau IDEP slik atau slik OJK-nya itu jelek atau kolektibilitasnya di atas kolek 2. Karena kalau teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 itu harus semuanya clear. Artinya teman-teman ini tidak diperbolehkan memiliki fasilitas pinjaman selain KUR yang macet atau tidak pernah membayar atau gagal bayar, istilah trennya zaman sekarang ya teman-teman ya. Kemudian jika teman-teman menemui kasus seperti ini, gagal bayar, baik itu di pinjaman bank ataupun non-bank, seperti pay letter yang ada di masyarakat sekarang ini, baiknya segera teman-teman lunasi, kemudian minta surat keterangan lunas kalau teman-teman ini di bank. Kalau non-bank, silakan nanti teman-teman dilunasi saja, kemudian nanti di slik OJK ini akan bersih kurang lebih 1-2 bulan, itu nanti akan nol bagi debitnya atau sisa pinjamannya. Maka di situ nanti akan terlihat bahwa teman-teman ini sudah dilancarkan kembali. Nah, apakah dengan faktor dilancarkan kembali ini teman-teman pasti akan disetujui pinjamannya? Saya jawab di sini bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari penilaian marketing terhadap karakter dari calon debitur. Jika seorang marketing itu punya insting, sepertinya orang ini sudah dilunasi, tapi sepertinya tidak akan mampu untuk kita berikan fasilitas pinjaman, maka pengajuan teman-teman akan di-reject. Berbeda halnya dengan jika marketing atau mantri Bank BRI ini yakin, sudah lunas, tidak ada masalah, karakternya baik, ternyata kemarin macet karena mungkin lupa setoran, kemudian mungkin disetorkan tapi dari pihak banknya itu tidak merasa mendapatkan setoran, artinya dilarikan uangnya oleh oknum-oknum tertentu. Itu bisa menjadi pertimbangan marketing atau mantri Bank BRI untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap fasilitas pinjaman KUR Bank BRI teman-teman. Itu dari pihak internal dan eksternal. Nah, sekarang saya akan membahas tentang dari sisi teman-teman sebagai pihak eksternal. Mengapa pengajuan pinjaman KUR Bank BRI teman-teman ini tidak disetujui? Itu karena apa? Yang pertama tadi BI checking, yang kedua dikarenakan syarat-syarat yang diajukan teman-teman ini tidak valid atau tidak lengkap. Tidak lengkapnya seperti apa? Contohnya nih, untuk bisa teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, syaratnya adalah yang pertama KTP ya. Kemudian yang kedua KTP pasangan, tentu saja jika teman-teman sudah menikah. Jika belum menikah, sebaiknya teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah ya.
dari kelurahan ataupun RT RW setempat. Tapi jika teman-teman ini sudah menikah, baru saja menikah, belum memiliki alamat yang sama, nanti bisa divalidasi dari buku nikah. Tapi itu tidak menguatkan ya teman-teman ya. Alangkah baik lagi jika teman-teman ini jika sudah menikah, KTP jadi satu, KK jadi satu, karena itu akan divalidasi di lokasi. Karena nanti marketing atau pihak Mantri Bank BRI ini akan mendatangi rumah teman-teman dan menanyakan kepada kanan kiri tetangga teman-teman, apakah betul orang ini berdomisili di sini, asli orang sini, berdomisili tetap di sini, atau kontrak atau ngekos. Nah, itu akan menjadi salah satu pertimbangan apakah pinjaman KUR Bank BRI teman-teman ini akan disetujui atau tidak setujui ya. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah menjadi perbincangan yang sangat panas di kalangan masyarakat adalah tentang adanya jaminan. Nah, ada yang berpendapat KUR Bank BRI ini tidak diwajibkan jaminan. Ada juga yang berpendapat bahwa KUR Bank BRI ini wajib berjaminan. Saya katakan, untuk teman-teman yang baru mau pengajuan, sebaiknya teman-teman menyiapkan jaminan, minimal jaminannya BPKB motor. Kalau nggak punya motor, punyanya mobil, BPKB mobil juga bisa. Kalau nggak punya motor, nggak punya mobil, punyanya rumah, apakah sertifikatnya bisa? Bisa banget. Itu nanti akan menentukan berapa jumlah plafon pinjaman yang akan disetujui oleh pihak marketing ataupun Mantri Bank BRI. Itu bisa dilihat dari yang pertama usaha teman-teman, yang kedua bisa dilihat dari seberapa besar agunan ini dinilai harga pasarnya. Kan teman-teman mungkin punya motor NMAX misalkan, NMAX tahun 2022 dengan harga jual misalkan 20 juta. Teman-teman mengajukan 20 juta. Dimungkinkan akan disetujui jika usaha teman-teman ini mengcover jaminannya. Jadi jenis usaha dan juga jaminan itu akan mempengaruhi persetujuan plafon pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Kemudian yang selanjutnya adalah yang akan mempengaruhi dari teman-teman itu adalah jenis usaha. Nah, semakin besar usaha itu juga akan semakin besar change atau kemungkinan besar atau disetujuinya pinjaman KUR Bank BRI teman-teman. Jika usahanya mungkin masih merintis, mungkin masih 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, kurang dari setahun, itu mungkin pengajuan pinjamannya teman-teman itu bisa mengajukan besar, disetujuinya mungkin di bawah itu. Misalkan saja, usaha teman-teman berjalan 6 bulan. Teman-teman butuh modal usaha 10 juta. Nah, yang ternyata dilihat di lapangan oleh marketing atau Mantri Bank BRI adalah, usaha ini baru berjalan 6 bulan, belum terlalu settle, ya saya kasih cuma 5 juta. Nanti dites tuh dari plafon pengajuan pinjaman 5 juta, misalkan 1 tahun. Apakah berhasil untuk melaluinya selama 6 bulan pertama? Jika berhasil, biasanya nanti marketing atau Mantri Bank BRI akan mengajukan teman-teman ini untuk penambahan fasilitas, ngasih tawaran. Bapak Ibu udah berjalan 6 bulan nih, barangkali mau menambahkan plafon pinjaman itu sudah bisa. Biasanya seperti itu. Jadi nggak jarang dari pihak marketing atau Mantri Bank BRI ini menawarkan pinjamannya sedikit dulu di awal untuk mengetahui kemampuan batas bayar angsuran teman-teman. Kemudian nanti akan dinaikkan plafonnya ketika teman-teman ini dirasa sudah bisa mengangsur, sudah sanggup mengangsur tiap bulannya secara lancar tanpa skip ataupun tanpa menunggak 1 hari pun, misalkan seperti itu. Karena banyak saya temui di lapangan seperti itu teman-teman, mereka tidak disetujui pinjamannya sesuai pengajuan, tapi ketika berjalannya waktu 6 bulan atau 1 tahun dari jangka waktu, itu mereka ditawari untuk penambahan. Dan biasanya penambahan ini berlaku untuk teman-teman yang lancar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak lancar ataupun pernah menunggak, ya mungkin tidak akan pernah teman-teman mendapatkan penawaran seperti itu. Malah teman-teman juga kebingungan kan, dapat duit buat ngangsur ini dari mana. Nah, seperti itu. Itu dari pihak eksternal teman-teman sendiri ya. Kemudian dari pihak internal dimungkinkan batas kuotanya ini sudah habis. Jadi mohon maaf jika teman-teman mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ya.